Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan beberapa materi. Pertama-tama, segala puji bagi Allah yang telah memaparkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berjumpa bersama saat ini. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaat dan petunjuk hingga hari akhir nanti. Amin. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Dan dipersilahkan untuk para hadirin dapat menyalakan kameranya jika berkenan. Perkenalkan, kami anggota kelompok 5 pada kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam mata kuliah Hadis Tarbawi, dan kelompok kami terdiri atas 5 anggota, yaitu pertama saya sendiri, Ike Aulia Ramadhani Mulyono sebagai moderator pada malam ini. Kemudian ada sahabat Dava Prasetya, Azhari Ardriansyah, Syihabuddin, Siti Sukma, dan Arimbi Dini sebagai pemateri pada malam hari ini. Materi yang akan kami paparkan pada malam ini yaitu Al-Quran dan Hadis serta pandemi dalam sejarah Islam. Ya, mempersingkat waktu langsung saja kepada pemateri pertama, kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dava Prasetya Saputra, saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya menjadi pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Baik, hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita atau sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Menurut istilah syara, ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau bisa dibilang takrir. Ada penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang pertama, hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuaian. Yang kedua ada hadis filiyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pekerjaan, melakukan sholat 5 waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya. Yang selanjutnya yaitu ada hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi, baik perbuatan itu berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Sedangkan ikrar itu adalah cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar itu dan persetujuan. Dan lalu ada kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukannya, hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasan dengan beberapa dalil, diantaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan menaati Allah, seperti yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagai tercukap atau tercakup dalam sunnahnya. Lalu ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis.
Perbedaan mendasar itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam karyanya yang berjudul Al-Qawaidul Asyiyah fil Ilmi Mushalahil Hadis. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terjaga sepanjang masa dari segala bentuk perubahan, baik lafalnya maupun seluruh isinya sampai pada aspek hurufnya. Al-Quran juga kitab disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Yang kedua yaitu meriwayatkan Al-Quran tidak boleh hanya maknanya saja, melainkan harus dihafalkan sebagaimana adanya. Sedangkan hadis qudsi boleh diriwayatkan maknanya saja. Bahkan masih bisa dikritisi sanadnya ataupun matannya layaknya hadis-hadis lain. Yang ketiga ada mushaf Al-Quran harus dipegang dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, terlebih dari kalangan mazhab Syafi'i. Sedangkan hadis qudsi hanya dibaca meski sedang dalam keadaan berhadas. Yang keempat, ayat Al-Quran harus dibaca saat sholat. Sedangkan hadis qudsi tidak boleh dibaca saat sholat karena sholatnya menjadi tidak sah. Yang kelima, membaca Al-Quran mendatangkan pahala yang bahkan dihitung setiap huruf demi huruf. Yang selanjutnya, sebutan Al-Quran memang berasal dari Allah, beserta nama-nama lainnya dari Al-Quran. Lalu Al-Quran tersusun dalam susunan ayat-ayat dan surat yang telah digunakan. Dan yang terakhir adalah lafal dan makna Al-Quran sudah diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad dan tidak berubah sama sekali. Sedangkan lafal hadis qudsi bisa diriwayatkan oleh para periwayat secara maknanya saja. Mungkin cukup sekian dari pemateri pertama, dari saya juga. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya materi akan saya lanjutkan. Saya Ajahari Ardiansah akan melanjutkan materi kali ini tentang wabah dalam sejarah Islam. Dalam mengurangi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijaksanaannya atau kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan atau musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berisi tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan diberikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah, antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain atau kita, untuk meningkatkan derajat seseorang yang tertimpa musibah dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Saat ini kurang lebih 210 negara-negara di dunia termasuk Indonesia tengah dilanda musibah, yaitu pandemi yang disebut dengan COVID-19 atau Corona. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, di negara Cina
Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Oke, materi dari saya cukup segitu. Akan dilanjutkan oleh materi yang ketiga. Terjadi beberapa wabah penyakit. Wabah yang paling menonjol adalah taun. Wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Ta'un terjadi pada tahun 18 Hijriah pada masa Kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawar yang terletak antara Al-Quds di dekat wabah ta'un ini muncul. Kemudian tahun itu menyebar ke wilayah Syam. Wabah tahun ini terjadi setelah Perang Sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa. Mayat bergelimpangan, membusuk, hingga menyebabkan polusi udara. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduk yang menjadi korban. Di antaranya, ada satu sahabat Nabi, yaitu Abu Ubaidillah bin Ajarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Ammar, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat daripada wabah ini. Oke, baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya, wabah taun terjadi di Basrah tahun 69 Hijriah, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan tahun Al-Jarid atau tahun air bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian tahun 87 Hijriah terjadi wabah tahun Fatayat atau para pemudi di Irak dan di Syam. Dinamakan demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Tahun Fatayat disebut juga tahun Ashraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Adapun tahun terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah tahun Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu dinamakan tahun Muslim Qutaibah. Wabah tahun ini terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Pada tahun 656 Hijriah, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terbengkalai selama berbulan-bulan. Kota Baghdad menjadi lenggang, tak terlihat aktivitas manusia, mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalanan. Ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Lalu pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, negeri Syam dan sebagian besar wilayahnya terserang wabah tahun Al-Azam atau Mahadasyat pada tahun 748 Hijriah. Dinamakan tahun Al-Azam karena sebaran atau penyebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkan sangat dahsyat. Wabah ini dibinasakan sebagian besar penduduk kota Halb, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah taun pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia atau Spanyol. Wabah ini memakan banyak korban jiwa di antara 4 putra mahkota keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa 100 hingga 190 orang. Pada tahun 1798 Masehi, wabah taun kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian ke Aljazair hingga Maroko.
Wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Robat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya. Silakan dilanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak ya dampak yang ditimbulkannya, baik dari dampak negatif ataupun dampak positif. Sebagai contoh, dari dampak negatif yang ditimbulkan wabah pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, yaitu berkurangnya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian, sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya di sana ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup, sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Adapun dari dampak positifnya ya, yaitu didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minum-minuman khamar dan menyuruh masyarakat agar menjauhi maksiat. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya pada malam hari ini. Alhamdulillah, materi pada malam ini telah rampung disampaikan semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan dari kami bermanfaat bagi para hadirin semua. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati. Kritik dan saran selalu terbuka diterima oleh kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para hadirin atas waktunya yang berharga. Kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.